Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, ketemu lagi bersama saya Ultra Service Channel. Di sini kita akan kedatangan tamu ya. Mungkin udah pada kenal ya, yang model kayak gini zaman sekarang itu kan. Ini STB ya, dengan merek Apple HD ya, dengan merek Apple HD. Ini STB udah lumayan ya, cuman biasanya berhubung sekarang udah beralih ke TV digital, semua harus menggunakan STB ya, sama ini harus menggunakan STB atau parabola gitu ya guys. Cuman kelemahan dari STB ini, dia sering kerusakannya dari power supply ya guys. Ini katanya, kata pemiliknya, ini kena petir ya. Kena petir kayak gini, langkah awal kita jangan dulu beli STB lah. Saya kasih saran dulu ya, kita cukup sediakan sebuah charger ya, dengan catatan dia minimal 2 ampere ya, 2 ampere lebih bagus gitu kah, jangan yang kecil lah, ampere yang agak lumayan besar ya, biar agak dingin. Jadi nanti dari soket charger ini harus punya sebuah kabel yang kayak gini guys, USB to USB ya. Nah ini kabelnya ya guys. Dari kabel USB to USB ini kita coba masukin ke sini guys. Nah masukin ke sini. Maaf ini susah juga, kita sambil rekam sambil ini juga ya. Kita masukin ke sini. Nah kayak gini guys. Dan yang satunya lagi ini lubang yang ujung yang satunya lagi ini masukin ke charger HP ya. Nah biasanya model kayak gini guys, ke charger HP yang ukurannya harus minimal 2 ampere ke atas ya, biar dia langsung nyala ya. Ke charger HP lebih bagus ya, atau bisa juga bentar, ini bisa menggunakan adaptor kayak gini juga guys, menggunakan adaptor. Mungkin kalau misalnya di rumah, kalau di rumah posisi di rumah yang bukan teknisi, jarang yang punya ya, kebanyakan dia yang punya charger handphone. Nah, kalau yang di rumahan mungkin charger handphone yang ada ya. Kalau yang kalau misalnya teknisi pemula, mohon maaf ya, ini buat pemula aja. Kalau misalnya yang udah senior mungkin udah biasa, udah tahu lah. Ini di set ya di 5 volt ya. Kita coba masukin ke sini guys. Ini kalau misalnya yang nggak punya adaptor kayak gini, bisa dicoba menggunakan adaptor charger ya. Nah ini ininya ini guys, jelas ya. Ini outputnya ya, output dari power supply ini, output dari power supply ini yang 5 volt ini, outputnya ini ya. Kita masukin ke sini guys. Kita masukin ke sini. Nah kayak gini ya. Kita lihat nanti gimana reaksi ininya ya, reaksi sebuah STB nya. Nah udah dimasukin ya, ini udah dimasukin, dan reaksinya itu nyala kan. Nah ini buat pengetesan pertama ya. Ini melalui adaptor charger juga bisa ya, sama aja ya. Jadi nggak usah dibongkar-bongkar, kita cukup melalui depan ini aja ya, dari USB ini. Nah dari ada soket ini ya. Tapi kalau kita ini mau buat
user biar rapih lah intinya. Kita menggunakan adaptor eksternal, ini menggunakan adaptor charger. Kita di set di atas ya, disimpan di sini ya guys ya. Nah, biar rapih ya. Ini adaptor charger, ini 2 ampere ya. Ini 2 ampere yang biasanya bekas Nokia lama itu ya. Bekas Nokia lama atau Nokia luar negeri itu bagus, itu bisa itu chargernya. Nah, kita jadi jalurnya ya, ini dari AC 220 ke sini ya. Ini dioda ini kita buka dulu ya, ada di sini yang jelas nih. Nah, sini kan ada dioda SMD nih, yang jelas ya. Nah, kita perjelas dulu. Nah, dioda SMD ini kita buka. Di sini kan ada dioda SMD, ini buka ya, biar kita jalur ngambil piusnya aja dari AC 220 yang satu kabel melewati pius langsung ke sini ya, ke jalur ini, langsung masuk ke ini, ke adapter charger. Yang satunya juga, kabel yang satunya juga dia langsung ke adapter charger, ke bagian input ya, ke bagian input AC 220. Nanti outputnya kan ini ada USB nih, ada outputnya, bisa dilihat dari sini guys, dari elko nya ini ya. Dari elko output ini ada positif dan ada negatif. Jadi kalau yang pemula, kalau yang ada putihnya ini negatif ya, kalau nggak ada ininya, nah yang ini nggak ada putihnya dia positif. Jadi kesimpulannya, yang negatif kita jumper ke ground. Nah, yang negatif kita kabel yang warna hitam ya guys ya. Nah, kita menggunakan kabel yang warna hitam ini jelas ya. Maaf, ini kabel yang warna hitam kita ground, solder aja ke sini, ke body ya, ke body PCB nya. Terus yang positifnya kita jumper ke sini ya, ke bagian dioda besar output dari ini ya, dari trafo switching ini ada dioda besar. Kita langsung aja jumper nih di sini, bisa dia gitu. Caranya kayak gitu ya guys ya. Itu cara yang agak rumit lah gitu, harus menggunakan solder ya. Tapi kalau misalnya ada yang kalau misalnya di rumah nggak punya solder user, kita cukup kesini aja. Nah kayak gini guys ya, dari adaptor handphone langsung masuk ke USB ini, ke USB ini. Oke, mungkin bisa dipahami ya. Jadi nggak usah membongkar-bongkar, kayak gini ya. Jadi cukup kita harus punya, syaratnya harus punya kabel ini dulu, kabel USB to USB. Nah kabel kayak gini ya. Nah USB to USB dari charger handphone langsung masuk ke sini inputnya ya. Nah mungkin udah bisa dipahami ya. Terus bang gimana nih, kita ini udah memasukkan udah menggunakan charger handphone tapi tetap gak nyala. Nah itu mungkin dari ampere ini, dari ampernya dia kurang besar ya, kurang besar, karena kita udah pernah menggunakan ampernya kurang besar, dia tidak hidup ya. Di sini menunjukkan 2.2 ampere ya, 2,2 ampere. ini bisa dilihat, ini tegangannya 5 volt 2,2 tuh ya kalau nggak salah. Kalau 2,2 atau 2,7 ini kalau misalnya ampere agak besar, dia pasti insya Allah dia bisa nyala ya guys ya. Nah, nanti kelihatannya nanti bisa kelihatan dari sini, dari bootingan sini. Kalau misalnya dia boot langsung dia ada keluar angka, berarti dia chipset ini udah dipastikan dia masih normal ya guys ya. Cara mendeteksinya kayak gitu aja, jadi simple ya. Kalau misalnya ada kendala model STB apa aja, jadi kita harus pinter-pinter kita lah, jangan dulu beli dulu ya, kita irit dulu lah, irit pengeluaran ya.
itu sebelum datang ke teknisi boleh bisa dipraktekkan ke ini ya, ke STB nya. Tapi kalau misalnya dia nggak nyala, bolehlah bisa menghubungi teknisi terdekat lah gitu ya. Kalau misalnya nggak nyala ya, kalau misalnya dikasih adaptor handphone masuk ke sini udah nyala, dia langsung ada booting, terus dia keluar angka gitu, itu udah dipastikan dia normal ya. Oke ya guys, mungkin udah bisa dipahami. Ini kalau yang ini dia agak rumit ya, harus menggunakan chargernya, harus disimpan di dalam dan harus disolder juga. Tapi kalau misalnya di rumah nggak punya solder, buat user yang nggak punya solder ya, bisa solusinya dari sini aja bisa ya. Nah dari sini ya, dari sini bisa masukin dari adaptor charger langsung masuk ke sini ya. Nah, cuman syaratnya harus punya ini ya guys ya, harus punya kabel ini USB to USB. Oke, mungkin bisa dipahami ya guys ya. Selamat mencoba ya bagi yang punya STB mati total, bisa dipraktekkan di rumah ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum. Jangan lupa like dan subscribe-nya, share juga ya ke teman-teman Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.